Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Rahmat, NIM D0118-330. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh soal di mana tugas ini adalah tugas mid-tes pondasi 1. Langsung saja untuk contoh soal. Bangunan bertingkat yang dilengkapi dengan ruang bawah tanah ukuran 10 x 30 meter akan dibangun di atas tanah pasir. Perancangan pondasi bangunan tersebut pertimbangkan dapat diwakili oleh potongan tampang bangunan pada gambar C6.1. Dasar pondasi terletak pada kedalaman 2,5 meter dari permukaan tanah. Beban-beban dinding P1 dan P3 sebesar 350 kN per meter kubik, sedangkan beban kolom P2 sebesar 1000 kN. Beban-beban tersebut sudah termasuk beban-beban lantai, tanah di atas plat pondasi, dan beban struktur. Garis kerja resultan beban-beban dinding P1 dan P2 eksentris dengan E sama dengan 20 cm ke arah dalam bangunan. Dari beberapa hasil uji kerucut statis Possondir yang dapat dilakukan pada lokasi bangunan tersebut, kondisi tanah dasar dapat diwakili oleh hasil pengujian yang ditunjukkan pada gambar C6.1b. Data berat volume tanah menurut kedalaman sebagai berikut. Dari kedalaman 0 sampai 2,5 meter itu 16,5 kN meter kubik. Dari kedalaman 2,5 sampai 6 meter itu 16,5 kN meter kubik. Dari kedalaman 6 meter sampai 9,75 meter yaitu 18 kN per meter kubik. Dari kedalaman 9,75 sampai 11,75 meter yaitu 17 kN per meter kubik. Sudut gesek dalam efektif di bawah dasar pondasi rata-rata adalah 35 derajat dan C sama dengan 0, maka air tanah sangat dalam. Hitung dimensi pondasi yang memenuhi syarat faktor aman terhadap kapasitas dukung dan penurunan. Disyaratkan penurunan maksimum 40 mm dan Q per L lebih 1/300. Dalam hitungan kapasitas dukung, gunakan persamaan Basic 1975. Mohon maaf untuk slide-nya agak terlambat. Baik, untuk penyelesaian, hitunglah dimensi pondasi dan kapasitas dukung. Persamaan kapasitas dukung aman. QS sama dengan 1/F QUN tambah DFY. Lihat kapasitas untuk QS, kapasitas dukung aman. Untuk F, gaya dinamis. Untuk satunya, daya dukung ultimate neto. Dan untuk DFY, kedalaman pondasi. Untuk persamaan kapasitas dukung ultimate neto, QN sama dengan QU dikurang DFY. Untuk QN nya daya dukung ultimate neto. Sekali lagi mohon maaf untuk keterlambatan slide-nya. QU kapasitas dukung aman
Untuk DFY kedalaman pondasi, berat volume tanah. Dalam kasus ini, kedalaman dasar pondasi yang diperhitungkan dalam hitungan kapasitas dukung adalah D gambar C6 1A. Karena itu, persamaan umum kapasitas dukung pondasi memanjang menjadi rumusnya untuk QU sama dengan CNC tambah DYNQ tambah 0,5 BYNY. Untuk kapasitas dukung aman, untuk CNC kohesi tanah, faktor kapasitas daya dukung, kedalaman dasar pondasi, berat volume tanah, faktor kapasitas daya dukung, lebar pondasi. Ya, untuk gambar bisa juga dilihat di bar C6 1. Dengan memperhatikan faktor kedalaman dan bentuk pondasi, maka dapat tuh QU-nya sama dengan SC DC CNC ditambah SQ ditambah SQ DQ DYNQ ditambah SY DY 0,5 BYNY. Faktor kedalaman pondasi dan faktor-faktor bentuk pondasi. Karena beban arahnya vertikal, maka IC sama dengan IQ sama dengan IY sama dengan 1. Substitusi persamaan C kedalaman, persamaan A dan B diperoleh persamaan kapasitas dukung aman. QS sama dengan C per F 1 per F SC DC CNC tambah SQ DQ D YNQ ditambah SY DY 0,5 B YNY dikurang DFY ditambah DFY. Untuk pondasi pada tanah pasir dengan C sama dengan 0, maka QS sama dengan 1 per F SD QDYNQ ditambah SY DY 0,5 BY NDFY ditambah DFY. Dalam hal ini akan digunakan persamaan fisik dengan Q 35 derajat dari tabel 3,3 diperoleh NC sama dengan 46,12 NQ ditambah 33,30 NY sama dengan 48,03. Dengan cara coba-coba diperoleh B2 sama dengan 1,75 meter. Jadi ukuran pondasi kolom P2 adalah 1,75 mx 1,75 meter. Untuk pondasi memanjang P1 dan P3 telah diketahui beban eksentris dengan E sama dengan 0,2 meter. Bila resultan beban diletakkan pada pusat pondasi, berlaku persamaan kapasitas dukung dengan beban vertikal dan terpusat. Oleh karena itu, lebar pondasi yang digunakan dalam hitungan kapasitas dukung adalah lebar pondasi sebenarnya. Untuk pondasi memanjang, SQ sama dengan SY sama dengan 1. Ya, untuk faktor kedalaman pondasi dari fisik tabel 3 6B bisa dilihat ke bawah. Dengan sedikit dilebihkan diperoleh B3 sama dengan 1,2 meter. Luasan pondasi dibuat simetris terhadap resultan beban, jadi tekanan pada dasar pondasi per meter panjang terbagi rata Q sama dengan 350 per 1,2 dikali 1 sama dengan 292 kN per meter kubik.
Untuk B, hitungan tambahan tegangan vertikal. B, 1. Tambahan tegangan vertikal di bawah pusat pondasi P1. Untuk pondasi P1 dan P3 QN sama dengan 292 dikurang 2,5 kali 16,5 sama dengan 251 kN per meter pangkat 2. Pondasi P2 QN sama dengan 1000 per 1,75 pangkat 2 dikurang 2,5 kali 16,5 sama dengan 285,28 kN per meter pangkat 2. Hitungan faktor pengaruh untuk pondasi memanjang dan pondasi bujur sangkar diperoleh dari gambar 4,6 dengan Z. Kedalaman lapisan yang dihitung dari dasar pondasi dan jarak horizontal dari pusat ke pusat luasan pondasi. Tuh di tabel C6 1D memperlihatkan jumlah tambahan tegangan di bawah pusat P1 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban pondasi P2 dan P3. Ya, untuk tabel C6 1A di bawah pondasi P1 oleh pengaruh beban pondasi P1. Dan juga tabel C6 1C di bawah pondasi P1 oleh pengaruh beban pondasi P3. B2 tambahan tegangan vertikal di bawah pondasi P2. Pusat pondasi P2 akibat pengaruh beban pondasi P3. B3 sama dengan 1,2 meter QN 251 kN per meter pangkat 2 sama dengan akibat pengaruh bebannya sendiri dan beban pondasi P1. Jarak antara kedua dinding terhadap kolong P2 sama dalam kurung X sama dengan 5 meter. Tabel C6 2C memperlihatkan jumlah tambahan tegangan di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh bebannya sendiri dan beban pondasi P1 dan P2. Ya. Dan juga untuk tabel C6 2B di bawah pusat pondasi P2 oleh pengaruh beban pondasi P2. Tambahan tegangan vertikal di bawah pondasi P3. Cara hitung sama dengan hitungan di bawah pusat pondasi P1 karena susunan pondasi simetris terhadap P2. Untuk C, hitungan penurunan. Karena tanah pondasi berupa pasir, penurunan total hanya berupa penurunan segera. Hitungan penurunan segera dilakukan dengan cara DE, Ver, dan Marten. Dilihat pada tabel C6 3A. Hitungan penurunan segera pondasi P2 sama dengan P3. Ya, untuk tabel C6 3A sebagai contoh pada lapisan 2,5 dikurang 6 meter. Dari hitungan di atas diperoleh penurunan maksimum 36 mm di 40 mm. Besarnya beda penurunan akibat penurunan tak seragam antara pondasi P1 dan P2 atau antar P3 dan P2. Dari pertimbangan faktor aman terhadap keruntuhan, kapasitas dukung dan penurunan toleransi, dimensi dan kedalaman ketiga pondasi memenuhi syarat. Jadi, untuk dinding P1 dan P3 dipakai pondasi memanjang dengan lebar 1,2 meter. Untuk kolom P2 dipakai pondasi bujur sangkar dengan lebar 1,75 meter. Dapat dilihat di gambar C6 1C. Demikian penjelasan saya untuk contoh soal. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun tadi beberapa slide yang mungkin atau tidak saya jelaskan secara detail itu karena ketidakpahaman saya. Mohon maaf.
Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.